Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Didi, mahasiswa PPG guru tertentu periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, NIM 24611114491 pada hari ini Selasa 22 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya sebagai tanda pengenal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita bisa masuk di kelas sesuai jadwal yang telah dibuat oleh sekolah. Untuk memulai pembelajaran, mohon Anda Najwan maju depan memimpin doa. Siap, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Ridho lillahi ta'ala bisyafa'atil Qur'ani wa syafa'atil Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Najwan, silakan untuk kembali. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, tambah semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik.
Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita lakukan nanti senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, yang pertama Abida, Hadir. selanjutnya absen, selanjutnya Ahmad Najwan, Hadir. selanjutnya Farisa, selanjutnya Fatir, Hadir. oke, selanjutnya Grenaya, Hadir. selanjutnya Haidar, Hadir. selanjutnya Kanaya, Hadir. selanjutnya Kevan, Hadir. selanjutnya Kinanti, Hadir. selanjutnya Syifa, Hadir. selanjutnya Firzatullah, Hadir. selanjutnya Zaki, Hadir. selanjutnya Musa, Hadir. selanjutnya Rajasa, Hadir. selanjutnya Rania, Hadir. selanjutnya Raras, Hadir. selanjutnya Sabina, Hadir. selanjutnya Saddan, Hadir. selanjutnya Syafira, Hadir. selanjutnya Takia. Hadir. Alhamdulillah semuanya bisa masuk semuanya, dan semoga nanti dalam pembelajaran kita senantiasa mendapatkan keridhaan dan mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya robbal. Amin. Oke. Yang pertama, untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Semuanya menyanyikan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bagaimana aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik. Pada pertemuan kemarin Bapak sudah memberikan informasi tentang dalam pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang gaya di sekitar kita. Adakah yang tahu gaya itu atau seperti apa contohnya kemarin ketika kalian mendorong dan menarik apa? Kalau di spot di kelas berarti menarik kursi atau Meja. itu adalah contoh-contoh gaya. Oke, baik. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan kalian setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang apa itu gaya, terus contoh gaya dan manfaat pada gaya tersebut. Untuk selanjutnya tujuan pembelajarannya di sini adalah
kalian semua nanti harus membuat sesuatu yang di dalamnya bermacam-macam gaya. Mungkin contohnya membuat clipping atau kumpulan-kumpulan gambar, harus membuat ada poster, gambar dan ada kosakatanya, ataupun membuat PPT atau laporan yang dibuat dalam bentuk ketikan di laptop ataupun komputer. Oke, baik, sebelumnya kalian sesuai kelompok masing-masing membuat kelompok belajar sesuai kesepakatan yang sudah diatur, dan harus kalian nanti ketika berdiskusi atau bekerja kelompok saling berkolaborasi ataupun saling bekerja sama. Mungkin kelompok visual harus membuat tugasnya apa, terus jangan sampai ada teman kalian yang tidak mau bekerja. Dalam kelompok ini semuanya nanti akan mendapatkan nilai jika kalian melakukan pekerjaan sesuai dengan kelompoknya. Karena nanti dari kelompok itu akan dinilai oleh Bapak masuk ke dalam nilai harian. Makanya kalian harus melakukannya dengan baik, disiplin, penuh tanggung jawab. Karena dari pembelajaran ini nanti kalian juga harus lebih paham akan hal-hal tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk memulai materinya silakan kalian buka di bab 2. Di bab 2 halamannya di sini kayak di sekitarku halamannya adalah 42. Kalian siapkan alat belajarnya, karena dengan alat belajar dan sumber belajar nanti kalian bisa mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalam buku tersebut. Oke, baik. Dari kelompok pertama, coba kalian bacakan dari Rania yang halaman 43 dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak berinteraksi dengan makhluk hidup. Selain itu, kita berinteraksi dengan makhluk tak hidup. Gaya merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjadi antar benda. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Mereka sedang melakukan aktivitas yang berbentuk dorongan atau tarikan. Bukan? Andaikan ada sebuah meja. Bagaimana cara kalian agar meja itu dapat bergerak atau bergeser? Kalian dapat menggeser meja dengan cara didorong atau ditarik. Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak itulah yang disebut gaya. Namun, tidak selamanya gaya dapat menyebabkan benda bergerak. Cobalah kalian mendorong meja. Selanjutnya, dengan gaya yang sama doronglah dinding kelas kalian. Baik, terima kasih Rania dan semuanya. Alhamdulillah kita sudah memulai dengan literasi bahasa. Oke, kita selanjutnya menonton video untuk lebih mengenal apa itu gaya. Dengarkan dengan seksama. Halo semuanya, mari kita belajar tentang gaya di sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengidentifikasi ragam gaya yang terlibat dalam aktivitas sehari-hari, untuk memanfaatkan gaya tersebut untuk membantu manusia mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gaya? Gaya dapat didefinisikan sebagai interaksi pada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan. Suatu gaya dapat membuat benda yang diam menjadi bergerak,
mengubah arah gerak benda, dan mengubah bentuk benda. Perhatikan aktivitas di bawah ini. Ketika kita mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda, kita sedang memberikan gaya pada benda tersebut. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda? Pengaruh gaya otot terhadap benda sangat penting dalam aktivitas sehari-hari, seperti berjalan, mengangkat barang, berolahraga, dan melakukan berbagai tugas fisik lainnya. Contoh-contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Saat berjalan atau berlari, otot-otot kaki dan otot-otot tubuh berkontraksi secara bergantian untuk menghasilkan gerakan. Saat mendorong, otot-otot lengan dan bahu berkontraksi untuk mendorong benda tersebut. Saat menyapu atau mengepel lantai, otot-otot lengan, punggung, dan kaki berkontraksi untuk mendorong alat kebersihan tersebut ke depan dan ke belakang. Saat mengangkat beban, otot-otot lengan berkontraksi untuk mengangkat dan mengendalikan beban tersebut. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin lebar dan luas permukaan benda yang bergesekan, maka gaya gesek akan semakin besar, sehingga benda akan semakin sulit bergerak dan terasa lebih berat ketika didorong. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek dapat memengaruhi cara benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi sehari-hari maupun dalam dunia teknologi. Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Saat menggunakan sandal atau sepatu olahraga dengan sol karet, gaya gesek antara sol dan permukaan tanah memungkinkan kita dapat menjaga keseimbangan saat berjalan atau berlari. Menggunakan rem sepeda, saat mengerem sepeda, akan terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada sepeda untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan. Sisi miring sering digunakan saat memindahkan barang untuk mempermudah pemuatan dan pembongkaran barang. Saat mendorong benda, terdapat gaya gesek yang bekerja sebagai gaya tindakan lawan terhadap arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ini adalah hasil dari interaksi antara permukaan benda yang didorong dan benda itu sendiri. Pada mobil, saat menggunakan rem mobil, terjadi gaya gesek antara komponen rem dan cakram pada mobil untuk memperlambat atau menghentikan pergerakan roda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau licinnya permukaan, besar atau kecilnya luas permukaan, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Apa yang terjadi pada benda yang bergerak jika tidak ada gaya gesek? Jika tidak ada gaya gesek, benda akan mengalami gerakan yang tidak terhambat dan kecepatan benda akan tetap konstan. Baik itu bergerak maju, bergerak mundur, atau bergerak dalam arah lain. Benda akan terus bergerak sejauh tidak ada gaya lain yang bertindak padanya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke, baik. Kita sudah menonton tentang gaya. Selanjutnya, kalian siapkan buku catatannya. Untuk lebih memahami apa yang telah kita lihat bersama. Oke, catat dulu apa itu gaya. Gaya
dapat didefinisikan sebagai interaksi kepada suatu benda dalam bentuk dorongan maupun tarikan, seperti yang Bapak sampaikan, dorong atau menarik kursi ataupun meja. Sudah? Selanjutnya, suatu gaya dapat yang pertama membuat benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, mengubah arah gerak benda. Kalian sudah mulai tahu tentang gaya. Yang ketiga, contohnya nih, ketika mendorong, menarik, dan mengangkat sebuah benda. Itu perhatikan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kalian, entah di rumah ataupun di sekolah. Contohnya adalah mendorong, menarik, dan mengangkat benda. Ya, kita sedang memberikan gaya. Oke. Selanjutnya, gaya juga bermacam-macam. Ada gaya otot pada manusia. Ya, kalian catat dulu. Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan bantuan otot. Jadi aktivitas kalian itu adalah menggunakan gaya otot. Entah sedang menulis, mungkin sedang main sepeda di rumah, ataupun main bola. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan romantik di sini. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda?
penting dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, ketika berjalan, berarti gaya otot sedang kerja. Atau mendorong, ketika sedang naik ayunan, mengepel, dan mengangkat barang berat. Mungkin ayah kalian di rumah ada barang yang dipindahkan dari ruang tamu ke gudang, ataupun mengangkat barang belanjaan yang dari pasar oleh ibu kalian. Selanjutnya, dari gaya otot kita lanjut ke gaya gesek. Lanjutan catat, gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan. Contohnya ketika kalian menaiki sepeda atau naik sepeda motor dengan ayah atau kakak kalian. Oke, selanjutnya apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Pengaruhnya bisa membuat benda tersebut lebih mudah bergerak ataupun akan menghambat ataupun melicinkan benda tersebut. Contohnya, sepatu olahraga, mengayuh sepeda, benda bergerak di bidang miring, atau mendorong lemari atau perputaran roda pada mobil ataupun sepeda motor. Sudah. Tuh, pengaruh pada gaya gesek supaya kalian lebih memahami. Walaupun sudah melihat videonya, namun harus tetap mempunyai catatan karena akan lebih memudahkan kita untuk memahami. Gaya gesek dipengaruhi oleh yang A,
kasar atau dimensinya permukaan. Yang B, besar atau kecilnya luas permukaan. Yang C, berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan memperbesar gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Oke, setelah kalian mencatat, Bapak akan memberikan lembar kerja untuk dikerjakan oleh masing-masing siswa dari apa-apa yang telah kita pelajari bersama dari penonton yang ada di layar papan tulis. Adalah untuk lebih memahami tentang materi pada hari ini. Selesai untuk menggaris benda mana yang sesuai gaya yang ada. Oke, jangan lupa diberi nama. Diberi nama yang jelas saat perwakilan dikumpulkan depan. Macam-macam gaya tersebut. Yang pertama berarti kemana gaya apa namanya? Gaya G. Karena mendorong kemari di lantai. Kalau yang kedua gaya apa? Gaya magnet. Karena ada apa di situ? Ada Magnet. Ya, betul. Karena di situ ada magnet. Selanjutnya yang ketiga gaya apa? gaya listrik. Listrik. Gambarnya apa? Setrika. Setrika. Karena walaupun ada setrika yang menggunakan kalau zaman dahulu itu arang kayu. Selanjutnya
Gaya apa setelah setrika? Gaya otot. Gaya otot berarti manusia menggunakan gaya otot. Selanjutnya yang terakhir gaya apa? Gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Gambarnya adalah buah yang jatuh dari pohon. Oke, baik. Kumpulkan perwakilannya, kumpulkan di meja depan. Coba, buka dulu. Udah mulai memahami tentang macam-macam gaya. Namanya ada oke. Selanjutnya kita mencoba memasangkan kembali. Oke, lanjut. Kita untuk memahami tentang pembelajaran kita. Sekarang kalian kerjakan dulu. Sudah. Sudah? Oke, kita tarik bareng. Berdasarkan gambar dari kolom pertama, ditarik magnet berarti apa? Paku. Karena biasanya besi itu akan mudah jika ada magnet menempel. Selanjutnya ditarik magnet lagi, apa lagi? Ya, logam atau klip kertas karena dia mengandung unsur besi di dalamnya. Selanjutnya ditarik magnet lagi, satu lagi apa? Kalau koin logam ketarik nggak? Tarik, biasanya ketarik kalau ada. Ya, ditarik dengan magnet semuanya. Oke. Terus yang tidak ditarik, kalau ditarik oke, bagus. Berarti kalian sudah memahami tentang mana yang bisa tertarik oleh magnet dan mana yang bertolak atau bertolak karena ada magnet ditetapkan. Oke, baik. Tentukan magnetnya dan jangan lupa namanya.
Sudah semuanya? Oke. Satu lagi untuk lebih mengenal dan memahami materi tentang gaya. Ya, pembahasan barang. Bahas barang. Oke, di situ ada gaya gerak, gaya gravitasi ya, seperti yang dicontoh. Coba kalian tarik garis seperti tadi atau dituliskan di situ namanya apa sesuai materi yang telah kita belajar bersama. Ya. Bola yang ditendang berarti gaya apa? Tadi gaya O. Terus kalau bus yang melaju lalu berhenti, nah selanjutnya pembuatan gerabah. Yang bekerja siapa di situ? Tangan, berarti gaya apa? Gaya O. Ya. Berarti semuanya menunjukkan gaya O. Sekarang kalian akan membuat eksperimen. Dari gambar-gambar itu dipotong nanti untuk dibuat poster ataupun clipping. Ya, nanti dikumpulkan. Ya, bergantian aja bergantian. Gambarnya dipotong dulu. Fotonya ini yang ini aja kok yang ini. Ya, ya. Bergantian ya, alatnya bergantian. Yang bagian mana? Oh, ini.
per kotaknya ini per kotak gitu. Mari kumpulkan jadi satu. Ya, nanti ditempel. Untuk menempel yang sudah kalau lainnya ada boleh langsung ditempel. Semakin banyak potongan, semakin banyak pemahaman dan pengetahuan yang kalian dapat. Bukan apa-apa, sama aja semua. Kalian aja, kamu mau apa? Sesuai kotak-kotak ini gambar ini. Ini Pak guntingnya, gambar sama tulisannya. Ya, pasangannya apa? Dipisah atau sama Kemudian dulu. dipisah guntingnya. Ya.
Terus nih, ada garis tepi untuk garis tepi dulu, garis tepi kiranya untuk tetap menempel. Dikasih jarak setidaknya setengah senti ya, untuk menempel hasilnya nanti. Sudah mulai. Semuanya habis. Yang mau tinggi cakep ke aku ini. Boleh di situ aja. Kalau pinggirannya juga di garis serangan garis mana ada garis tuh kayak gitu. Enggak. Ini pikirannya satu garis. Apa mau sama garis?
Kalau digabung bapak itu dapat kertas. Oke, berdiri atau tiduran bangun. Oke, ini jangan ya. Ya,
aktivitasnya itu sulit. Ya, kan dipasangkan nanti. Ya. Makanya diberesin. Oke, baik. Kumpulkan hasilnya, yang sampahnya dirapikan. Ini. Ya, ini. Oke, baik. Untuk hasil pembelajarannya, coba Rania, nanti catatannya tadi baca. Bacakan dari hasil pembelajaran hari ini. Silakan bacakan rangkumannya dari belajar ini. Baik, Bunda. Gaya dapat didefinisikan
dijeniskan sebagai interaksi kepada suatu benda dalam bentuk dorongan mau putarikan. Suatu gaya dapat membuat benda yang diam menjadi hidup. Gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dapat menggerakkan atau memindahkan benda dengan kekuatan otot. Gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan bergesekan satu sama lain. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Contoh-contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari: sol sepatu, mengayuh, sepeda. Gaya gesek dipengaruhi oleh kasar atau ringannya permukaan. B. Besar atau kecilnya luas permukaan. C. Berat atau ringan suatu benda. Benda yang lebih berat akan membesar saat gaya gesek walaupun bentuk atau ukurannya luas. Oke, baik, terima kasih kita close untuk Rania telah menyampaikan tentang. Oke, terima kasih banyak untuk kerjasamanya di antara kelompok 1, 2, dan 3. Untuk pembelajaran hari ini Bapak berikan sekian untuk lebih supaya dapat menerapkan dalam belajarnya. Kita bersama-sama sebelumnya dari pembelajaran hari ini kita terlihat dari hasil-hasil kerjaan kalian dalam memilah atau memilih mana bagian gaya dari materi bahan ajar yang kita pelajari, yaitu dari gaya otot, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Oke, tentunya dari Bapak kalian harus tetap semangat dalam mempelajari semua pembelajaran, baik ilmu tentang pelajaran IPAS ataupun ilmu yang lain, karena di masa depan nanti akan bermanfaat bagi kehidupan kalian semuanya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, mohon Najwan depan memimpin doa. Bersiap. Siap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Insana lebih usri. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dibereskan alat tulisnya yang mudah dan hati-hati di jalan.